Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di halaman 35 hendaknya kaum wanita atau kaum wanita dibolehkan untuk mereka menghadiri sholat tarawih di masjid jika aman daripada fitnah terhadap mereka sendiri dan fitnah yang bisa ditimbulkan oleh kaum wanita tersebut. Dan ini sebagaimana nas yang disampaikan oleh Nabi SAW dari riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah. Nah, kemudian beliau menyebutkan ini juga merupakan amalan yang dahulu dilakukan oleh kaum salaf. Akan tetapi mereka harus benar-benar mengenakan hijab, tidak bertabarruj, tidak mereka berhias, karena bisa memberikan fitnah bagi kaum laki-laki yang melihatnya, dan juga tidak mereka menggunakan wewangian, tidak mengangkat suara, dan juga tidak menampakkan perhiasan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat An-Nur, jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang sudah biasa tampak darinya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengomentari apa maksudnya yang sudah biasa tampak darinya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang biasa tampak dan tidak mungkin disembunyikan itu jilbab dan abaah, itu pakaian luar wanita dan semisalnya. Karena Nabi SAW ketika menyuruh kaum wanita untuk keluar menuju sholat pada hari Raya Idul Fitri, maka Ummu Atiyah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami tidak mempunyai jilbab." Beliau pun bersabda, "Hendaklah saudara perempuan meminjamkan jilbabnya kepadanya." Nah, sunahnya bagi kaum wanita adalah mengakhirkan diri dari kaum laki-laki serta menjauhi dari mereka. Kemudian menyusun barisan dari tempat yang paling belakang, baru kemudian depannya dan depannya lagi. Jadi kaum wanita ketika mereka menghadiri sholat berjamaah di masjid, maka shaf yang pertama diisilah shaf yang paling belakang. Dan ini tentunya kalau memungkinkan. Dan ada beberapa tempat masjid yang terkadang nggak mungkin kaum wanita membuat shaf yang paling belakang dulu. Dan ini memungkinkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di halaman 36 dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairu sufufur rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufun nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik barisan atau shaf kaum laki-laki adalah yang pertama, dan yang paling buruk adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baik barisan kaum wanita adalah yang terakhir, sedangkan yang paling buruk adalah yang pertama. Sehingga hendaknya kaum wanita yang mereka selesai sholat langsung bubar meninggalkan masjid setelah selesai imam, dan jangan sampai mengulur-ngulur waktu kecuali karena ada uzur. Dari berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu wa yamkuthu yasiran qabla an yaquma. Nabi SAW jika mengucapkan salam, maka kaum wanita langsung berdiri ketika beliau selesai mengucapkan salam, sedangkan beliau tetap tinggal di tempatnya baru sejenak sebelum bangkit. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala juga beliau berkata, kami memandang wallahu alam bahwa hal itu beliau maksudkan agar kaum wanita langsung meninggalkan tempat sebelum kaum pria menyusul mereka. Wallahu taala alam bisawab. Di sini kita bisa mengambil pelajaran, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat secara khusus, di mana ketika seseorang itu dalam kondisi sholat, dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan terkadang di masjid memakai hijab, sitar di antara kaum laki-laki dengan kaum wanita, yang mereka tidak bisa tertawa, yang mereka tidak bisa mengobrol, tapi bersama dengan itu semakin jauh laki-laki dengan perempuan maka semakin baik. Laki-laki semakin terdepan, safnya yang jauh dengan perempuan semakin mulia. Begitu juga perempuan ketika safnya paling belakang, semakin jauh laki-laki lebih mulia. Maka tentunya secara kias ketika dalam sholat saja seseorang itu semakin jauh dengan laki-laki maka semakin baik.
Nah, apalagi dalam keadaan tidak sholat, yang dia bisa saling memandang, dia bisa saling berbicara, terkadang dia bisa saling tertawa, tentunya harus lebih dijauhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wallahu taala alam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.